Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan akan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lihatlah anakmu hidup. Sekali bertiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali ke Kana
di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang perwira istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita patut bersyukur bahwa Yesus telah memberikan bukti lengkap bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Al-Masih, dan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kalau tadi pegawai istana, dia melihat Yesus telah membuat air menjadi anggur, kita telah membaca firman, kita telah melihat bahwa Yesus diberikan kepada kita dengan lengkap. Yesus membuat berbelas kasih dengan memberikan makan 5.000 orang. Yesus juga menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit kusta, dan dia menderita di salib yang akan kita renungkan dalam Paskah nanti. Pada Jumat Agung, dia disalibkan yang begitu sakit, namun dia tidak marah, tidak mencaci maki, dia tidak mengutuk, tapi dia dengan sukacita menerima dengan lapang dada sebagai tanda ketaatan kepada Bapaknya. Dan yang kedua, setelah dia bangkit, dia tidak punya dendam. Dia memanggil murid-muridnya kembali, bahkan memberikan makan lagi, lalu dia juga membuat mukjizat supaya murid-muridnya yang semalam suntuk tidak mendapatkan ikan, suruh menebarkan jalannya di sebelah kanannya, dia mendapatkan ikan yang berlimpah. Dari sini kita telah diberikan tanda-tanda yang lengkap. Namun apakah kita masih kurang percaya? Maka di sini kita bersyukur, kita patut percaya, lalu kita perlu juga merenungkan, merefleksikan dalam hidup sehari-hari, kita selalu digenapi dan diberikan rezeki yang bisa kita santap setiap hari. Kita diberikan kesehatan dan kita sampai bisa ikut datang ke gereja, mengikuti Ekaristi. Itu adalah mukjizat yang kita alami sehari-hari. Semoga ini semua dapat tumbuh dalam iman kita dan makin menguatkan iman kita, sehingga iman kita akan disempurnakan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.